الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai ayat 11. Rahasia di balik surah ini diawali dengan kata qad aflaha al-mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang beriman. Sukses. Ibu-ibu beriman? Beriman insyaallah. Berarti kita adalah orang sukses, orang yang bahagia, orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Orang yang beriman yang seperti apa ya yang sukses? Dilanjutkan ayatnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum lizzakati fa'ilun, menunaikan zakatnya. Yang tadi di ayat 9 ternyata walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Orang beriman yang sukses itu, orang beriman yang beruntung itu adalah salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga solatnya. Menjaga solatnya, tidak lalai daripada solatnya. Apa keuntungannya, apa kesuksesannya? Ulaika humul warithun. Mereka itu akan menjadi ahli waris. Ahli waris apa? Warisan apa yang dia dapatkan? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal al-firdaus. Mereka adalah menjadi pewaris surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surga yang tertinggi. Surga Firdaus adalah surga yang termewah. Alladzina yarithunal firdausa, bukan hanya mendapatkan mewarisi Firdaus, surga tertinggi, surga termewah. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalam surga termewah itu. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ingat, di awal ayat, di awal surah Allah mengatakan sungguh beruntung orang yang beriman yang menjaga solatnya. Sungguh beruntung mengapa? Ingat Bu kalimat azan. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Mari kita solat, mari kita menuju kesuksesan. Tidak salah ayat ini. Ternyata antara usaha dan kesuksesan itu cuma diantarai oleh apa? Oleh sholat. Kalau orang yang sholat itu pasti sukses. Kalau ada orang yang sukses tapi tidak pernah sholat, itu kesuksesannya itu dipertanyakan. Dipertanyakan oleh siapa? Dipertanyakan oleh Allah nanti di hari kiamat. Nanti diperhitungkan ini orang bisa sukses, kenapa ya? Padahal tidak pernah sholat. Kita pasti bertanya-tanya demikian. Ternyata kita mewarisi yang namanya surga Firdaus. Lalu bisakah orang kalau misalnya seorang imam, seorang pemimpin, nanti berkumpul sama keluarganya di Jannah Firdaus tadi ini? Sedangkan pemimpinnya saja tidak sholat gitu loh. Ternyata rahasianya adalah mereka mewarisi surga kalau di hotel ada keluarga kita yang datang, kita di kelas yang tertinggi, terus keluarga kita di kelas bawah, kita mau gabung sama keluarga kita, maka pihak hotel akan mengatakan, ya udah kamu turun di kamar keluargamu itu. Tapi surga berbeda, ternyata di surga, kalau kita berada di surga yang tertinggi, lalu kita ingin berkumpul dengan keluarga kita yang ada di surga yang lebih rendah, ternyata keluarga kita yang diangkat ke surga yang tertinggi. Bukan kita yang disuruh turun ke surga yang rendah, keluarga kita yang akan diangkat ke surga yang tertinggi. Itulah adilnya Allah, maha pengasihnya Allah, maha pemurahnya Allah. Sadaqallahul azim.
Tapi Ustadz Syam, ini banyak terjadi loh, sebagian dari orang-orang di luar sana sudah merasa cukup dengan suami yang tampan, Oke. suami yang kaya raya, jadi nggak sholat nggak apa-apa. Kok bisa gitu, Ustazah? Iya, jadi mereka tertipu dengan duniawinya saja. Padahal kalau nggak sholat itulah malapetaka, sumbernya mulai dari situ. Tapi apa? Itu realistis sih sebenarnya. Iya. Karena itu membutuhkan iman sebenarnya. Karena kita nggak lihat kan, yang penting gue hidup bahagia gitu di Betul, dunia. Yang penting aku betul. udah bahagia di dunia. Masalah akhirat nantilah itu di belakangan lah nanti udah tua. Hati-hati mudah-mudahan kita Itu bahaya tidak itu, Ustazah ya? terlena. Makanya, dan kalau milih calon juga indikator pertama sholat 5 waktunya. Gitu. Jadi buat adik Ustazah Oki yang namanya Ricis, Sam kenapa? masuk kategori. Belum tahu. Ustadz mau jodohin, wallahu a'lam, kita lihat nanti. Terima Kayaknya kasih Ustadz Syam. hilang lagi peluangnya. Baik, saya lanjutkan ya Ustadz Maulana ya, jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kerugian bagi kita ketika memiliki pasangan atau suami yang tidak sholat? Ada sebagian ibu-ibu yang senang hati untuk berdakwah. Kadang dakwah sama keluarga sendiri lebih sulit dibanding dengan dakwah di luar, betul nggak Bu? Kalau dakwah di luar ngajakin orang kayaknya mudah, kalau dakwah bagi keluarga sendiri sulit sekali. Kita ngingetin orang untuk sholat mudah, ngingetin suami sendiri untuk sholat atau anak sendiri untuk sholat rasanya sulit. Kita ngajak orang lain pakai jilbab gampang, ngajakin keluarga pakai jilbab sulit, bener nggak Bu? Nah kadang dakwah pada keluarga itu sulit sekali. Bagi sebagian ibu-ibu ada yang masih sabar dalam menasehati untuk senantiasa membalikkan lagi suaminya untuk tetap sholat. Tapi ada sebagian yang mengatakan ya udah sama-sama gede, sama-sama nanggung dosa masing-masing. Jadinya udah gak peduli lagi, hilang tuh rasa sayangnya sebenarnya. Hilang rasa cintanya. Kita biarkan suami kita masuk ke dalam jurang kemaksiatan yang lebih lagi masuk lagi, kenapa? Karena kita gak ngingetin. Dosanya juga kena ternyata kita Bu, kalau kita nggak peduli kepada orang terdekat kita. Baik, ketika membicarakan sholat adalah tiang agama. Yang pertama kali dihisap adalah sholat. Rasulullah SAW bersabda bahwa pembatas antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman adalah dengan sholatnya. Sholat di akhirat akan menjadi cahaya bagi orang tersebut. Ketika orang tidak sholat, ia dikumpulkan nanti bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Korun dan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Salat yang seperti apa? Bukan celaka orang-orang yang salat, kelanjutan ayatnya lagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Orang yang lalai dalam salatnya maksudnya apa? Apakah yang enggak salat disebut dengan lalai dengan salatnya? Bukan. Maksud orang yang lalai dalam salatnya adalah orang yang mengakhirkan salat. Ini dimasukkan ke neraka wa'il. Itu orang yang mengakhirkan sholat, masuk ke neraka wa'il. Apalagi orang yang gak sholat. Maka kalau ditanya apa kerugian dari orang-orang yang senantiasa tidak sholat, padahal ia tahu ketika Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, kata Allah. Haknya Allah adalah diibadahi. Ibadah salah satunya tentu yang paling utama adalah sholat. Ketika suami tidak sholat maka menjadi sumber malapetaka dalam rumah tangga tersebut. Kelihatannya sih bahagia, kaya raya, anak banyak, sehat, hati-hati, belum tentu. Bahagia di dunia betul, tapi khawatir tidak berkah, pasti akan ada sesuatu nanti dalam hidupnya itu. Kenapa? Bagaimana bisa antar keluarga ini bisa bahagia kalau dia sendiri tidak dekatkan hubungannya dengan Allah? Kan ketika kita punya masalah keluarga, dekatkan hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan mendekatkan hubunganmu dengan sesamamu, dengan orang-orang yang kau cintai. Ini saja sudah sama Allah jauh, apalagi dengan hamba-hambanya Allah ini. Maka kerugian bagi senantiasa orang-orang yang tidak sholat, apalagi suami, adalah menjadi malapetaka, timbul banyak pertengkaran dalam rumah tangganya. Kenapa? Kan dia tidak berpegang kepada tali agama Allah. Dia nggak punya patokan dalam menjalankan rumah tangganya. Patokan dalam rumah tangga apa? Quran dan hadis. Kalau nggak ada Quran dan hadis, nggak sholat, bagaimana bisa bertengkar atas kemauan dirinya sendiri? Merasa aku paling benar, egoisnya muncul. Betul nggak Bu? Tapi kalau kata Allah kan begitu, kata Rasul kan begini, maka sama-sama semuanya sami'na wa ata'na, dia dengar, dia taat, ada patokan kebenaran, bukan kebenaran atas dasar dirinya sendiri, maka itu akan baik-baik saja dengan bantuan Allah. Orang yang gak mau berdoa, gak mau sholat kan orang yang sombong, betul gak Bu? Sombong, dia butuh pertolongan Allah tapi dia gak minta sama Allah, sombong.
maka terjadilah banyak pertengkaran dalam rumah tanggamu. Laki-laki yang sejatinya sebagai qawwam, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, pemimpin bagi wanita, pemimpin bagi keluarganya, yang sejatinya tadi kata Ustadz Maulana, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, tapi dia tidak melakukan itu berarti dia tidak menjalankan amanahnya. Bukankah laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya? Wanita pemimpin di rumahnya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika sholat saja ngatur diri sendiri saja nggak bisa, apalagi mau ngatur keluarganya. Maka hati-hati, suami yang nggak sholat, nggak pernah bertaubat bisa berakibat kepada status pernikahannya. Nauzubillah. Banyak yang mengatakan boleh nggak ya aku cerai dengan laki-laki yang nggak pernah sholat seumur hidupnya. Boleh bercerai, kan gini, perempuan minta cerai itu kan nggak diperbolehkan, nggak bisa cium bau surga. Betul. Tapi boleh kalau ada alasan-alasan yang syar'i. Contoh Misalnya tadi alasan yang syar'i itu KDRT gitu ya. Iya. Kalau nggak cerai nanti bisa sakit. Oh, sakit-sakitan tiap hari. bahaya. Nah itu alasan syar'i. Atau nggak sholat dan nggak pernah mau bertobat, itu pun Nauzubillah. bisa. Nah. Makanya saya tadi katakan ada dua laki-laki yang tidak boleh, tidak usah ditaati oleh istri. Mm-mm. Kata suami harus istri taat, tapi ada dua laki-laki yang tidak bisa, tidak usah ditaati. Apa tuh yang tadi tuh? Yang pertama laki-laki yang tidak taat kepada Allah. Oh, yang pertama yang nggak betul. taat kepada Allah. Ya, yang kedua laki-laki yang menzolimi Iya. keluarganya. Nauzubillah. Kalau udah nggak sholat tuh gimana mau taat? Udah pasti nggak taat kok. Betul. Sholat aja Elah. enggak gitu ya kan? Makanya kepada semua yang gadis-gadis lagi ditaksir sama sosok laki-laki yang merasa tampan, Betul. merasa kaya, merasa Betul. hebat. Ingat, lihat dulu sholatnya. Betul. Kalau kepada Allah saja dia tidak taat. Benar. Betul. Tapi gini Pak Ustadz, ada juga Apalagi orang kepada- yang saling mengisi. Jadi awalnya iya, nih, iya. awalnya mungkin salah satu di antara mereka tuh lebih soleh atau lebih soleha. Oh, gitu. Jadi saling mengajak, saling mengingatkan. Iya, mungkin iya. kayak suami istri, coba kita tanya sama Betul, Dita betul. sama Dallas. Dita dulu deh, Dita. Kalau Dita nih, boleh jawab jujur ya. Dita yang lebih banyak ngingetin Dallas sholat atau Dallas yang lebih banyakin ngingetin Dita sholat? Sama sih. Sama ya, Alhamdulillah. seimbang ya, berimbang Yang ya. dominan. Alhamdulillah. Yang dominan kalau ngebangunin subuh, Dala selalu bangunin aku. Oh Masya Allah. Ih, sorga, 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 Masya sorga. Allah. Amin, amin, Suami amin, amin. membangunkan istri sorga. Amin, amin, Istri amin. membangunkan suami untuk sholat sorga. Amin. Ah, Kalau aku mungkin kalau lagi dia di lokasi syuting lebih mengingatkan aja. Masya Allah. Kalau sekarang kan dulu nih belum lama nih, alhamdulillah Dita ini belum lama pakai hijab. Jadi udah pakai baru hijab. berapa bulan berarti sekarang ini masuknya? Dari bulan Juni. Bulan Juni ya berarti ya. Alhamdulillah. Berarti berapa bulan? Hampir kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Mau masuk 6 bulan ya sebentar insya Allah ya. Nah ini ada perubahan nggak dari pribadi Dita dari sebelum menggunakan hijab setelah berhijab? Pasti ada. Dari sholatnya deh Iya, contoh. itu salah satunya. Kalau kita dulu, maksudnya aku belum pakai jilbab, kalau azan masih biasa aja, cuma nggak dengar, oh itu azan. Tapi kalau sekarang tuh udah ada, ini harus panggilan untuk buru-buru berwudu apa atau sih? apa. Sedikit dong tips dong apa sih yang membuat Dita tuh tergerak hatinya untuk berhijab? Karena memang di Al-Quran kan memang perintah agama kan wanita harus menutupi auratnya. Masya Allah. Dan kebetulan Dallas 100% dia setuju. Oh nih keren, tepuk tangan lu dong Bu. Nih coba sekarang kita tanya tipsnya dari Dallas gimana? Dallas gimana caranya lo bisa Tanpa ngedukung? memaksa istri. Iya tanpa memaksa tanpa istri, menyuruh istri, bisa menggunakan tanpa hijab. memarahi istri sampai istri bisa berhijab. Apa namanya, dia emang nanya, terus saya bilang ya kenapa enggak, emang sudah seharusnya di agama kita kan seorang perempuan itu menutupi auratnya gitu loh. Gitu. Tapi ada gini gak sih? Hah? Tunggu dulu. Kenapa, Ustaz? Karena, ini mudah-mudahan didengar juga. Iya, iya, iya. Karena kalau istri tidak berhijab, suami yang tanggung jawab. Oh itu dia baru tahu. Tapi ini biasanya nih ada teman saya Pak Ustadz istrinya mau pakai hijab malah justru dilarang. Ah kamu jadi kelihatan tua jangan Suami deh. macam apa itu? Tapi ini beneran banyak kenyataan yang kayak gini nih. Buat yang di rumah nih mungkin ada yang punya pengalaman yang sama dengan teman saya. Mungkin ada sedikit tips Pak Ustadz atau bagaimana nih secara Dallas artis juga dia nggak malu. Bangga justru. Awalnya sih emang gitu sempat kepikiran. Keraguan. Dia bilang nanti kalau misalnya nggak ada kerjaan gimana, syuting apa segala macam. Terus saya bilang rezeki dari mana aja. Saya bilang gitu, mungkin dari saya kamu tanpa kerja pun kita bisa tercukupi. Saya bilang begitu. Amin Tepuk ya tangan dulu Allah. dong, Amin, 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 amin. Amin, Sosa amin, Oki, amin. habis Iya. pakai hijab, waduh. Nah. Rezekinya malah bertambah. Luar biasa Masya Allah Ustaz Oki ya. Kan gini kata Rasul kan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah dan Rasulnya maka Allah akan menggantikan jauh yang lebih baik. Amin. Jadi Ya kepada Allah. suami-suami, enggak usah takut. Buat istrinya berhijab, enggak usah takut. Istri masih bisa kebuka hijabnya kalau di dalam kamar. Cie, cie. Tepuk tangan dulu dong Bu.
buat suami aja, jadinya nggak boleh buat yang lain. Jadi istri itu enak aja, kita yang miliki, oh dinikmati orang banyak, ditonton orang banyak, enak aja. Sapel lo maksudnya. Kita itu laki-laki kan harus ada pencemburu. Betul, ada Masa istri zero. saya ditonton orang, Bener. rambutnya yang mahal itu dilihat orang. Oh, Cece bapak. Cece apa? Istrinya bapak udah berhijab. Oh, Masya Allah. Oh ya Allah. istrinya bapak yang mana? Di sana. Oh di sana, di rumah maksudnya Ustadz, di rumahnya. Nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Berderai air matanya. Dia mengatakan benar, ini anak saya. Kemudian sang ustadz dengan rasa penasaran bertanya, apa yang selama ini dilakukan anak ibu selama hidup di dunia? Sang ibu menangis, tidak ingin menceritakan kepada sang ustadz. Saya tidak ingin menceritakannya.